Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agristi, mahasiswa STCB dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Akan mempresentasikan mata kuliah Komputer dan ICT dengan tema Dampak Disruption Teknologi. Dampak Disruption Teknologi. Kata disruption teknologi ini maknanya sama dengan kata disruptive innovation, yaitu upaya untuk membuka peluang terciptanya perspektif baru bagi para entrepreneur untuk menjajangi kemungkinan lahirnya pasar yang baru yang memperbesar wilayah pengaruh dari pasar yang selama ini telah dikenali dan jadi sumber pendapatan perusahaan. Perkembangan teknologi informasi secara pesat saat ini yang menyebabkan timbulnya disruption teknologi dalam rantai pasokan dapat berakibat pada ketidakpastian kondisi pasar. Semakin besar disruption teknologi yang terjadi, semakin besar pula kemungkinan penetapan harga menjadi tidak akurat. Dan begitu pula sebaliknya. Penetapan harga yang terlalu tinggi menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian serta tidak mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya. Tren disruptif teknologi dalam akuntansi era revolusi industri 4.0. 1. Artificial Intelligence atau AI. Teknologi AI membawa dampak positif bagi pekerjaan di bidang akuntansi. Tugas yang awalnya menyita banyak waktu, kini bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Bahkan, masalah kompleks dapat dituntaskan secara efektif. Namun, di sisi lain, teknologi AI meresahkan akuntan. Pasalnya, dengan menggunakan teknologi AI, perusahaan dapat memangkas tenaga akuntan. Ribuan halaman kontrak yang semula dikerjakan beberapa akuntan kini bisa diselesaikan dalam satu program AI. Di samping itu, teknologi AI mampu menganalisis populasi data lebih besar daripada cara manual dan mempercepat pekerjaan auditor. Identifikasi transaksi akurat serta kodifikasi entry akun secara otomatis merupakan keunggulan teknologi AI. Kalau sudah begini, seseorang akuntan tentu harus menguasai cara mengoperasikannya. Jika tidak, akuntan bisa tersingkir dari dunia kerja. Yang kedua, blockchain. Dulu, blockchain digunakan untuk sistem keamanan mata uang kripto. Selama beberapa tahun, blockchain terbukti mampu memberikan kenyamanan bertransaksi. Karena itu, blockchain mulai dilirik industri keuangan konvensional. Pertama, sifat blockchain yang desentralisasi mampu menjangkau akses keuangan lebih luas. Kedua, blockchain memastikan efisiensi dan efektivitas pembukuan di perusahaan. Artinya, pencatatan manual tidak lagi diperlukan karena bisa menggunakan software akuntansi berbasis blockchain. Terakhir, kehadiran blockchain dapat menghemat biaya transaksi. 3. Connection Convergence. Tidak selamanya disrupsi teknologi merugikan akuntan. Contohnya, tren Connection Convergence. Inovasi ini mengandalkan layanan internet dan broadband berkecepatan tinggi. Hasilnya, video call lewat berbagai perangkat semakin jernih dan tampak realistis. Dengan meningkatnya kualitas teknologi Connection Convergence, para akuntan bisa menjangkau klien dari tempat manapun tanpa harus datang ke lokasi klien. Akuntan bisa memberikan solusi efektif. Bahkan, akuntan dan klien memiliki banyak waktu untuk berdiskusi. Keempat, Big Data Analytics. Big Data merupakan sebutan untuk data yang bergerak terlalu cepat, berkapasitas melebihi batas normal, serta membutuhkan sistem terintegrasi untuk mengolahnya. Sistem itu dinamakan Big Data Analytics. Di masa depan Big Data Analytics
menjadi alat pengambil keputusan utama bagi perusahaan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan software terbaru seperti Hive dan Peak. Jadi, akuntan profesional tidak perlu lagi menggunakan aplikasi sejenis Excel sebagai alat analisis. Selain itu, Big Analytic Data menjadi sumber baru data non-finansial. Yang kelima, mobile computing. Mobile computing adalah sistem komputasi yang bisa dipindahkan secara fisik, misalnya smartphone dan laptop. Seiring perkembangan teknologi, fungsi mobile tidak sekedar untuk berkomunikasi, tetapi juga alat bisnis. Sebagai contoh, akuntan kerap menggunakan mobile computing sebagai alat media penyedia jasa akuntansi. Teknologi komputasi bergerak ini memungkinkan akuntan untuk melakukan berbagai aktivitas akuntansi secara fleksibel dan efektif. Akuntan bisa membuat pembukuan, mencatat biaya, serta menyusun laporan keuangan hanya dengan smartphone. Selain itu, akuntan dapat mengecek transaksi yang berlangsung secara real-time. Untuk menghadapi disruptif teknologi harus dengan strategi. Minimal akuntan menguasai skill akuntansi dan teknologi. Pasalnya, beberapa pun canggihnya teknologi, manusialah yang membuatnya. Jadi, pelajari dan pahami tren disrupsi supaya bisa meningkatkan kinerja manajemen perusahaan. Pengaruh disruption teknologi dalam bisnis. Sekarang kita sudah tahu bahwa disruption adalah salah satu gangguan yang terjadi dalam bisnis. Setiap orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Ada yang menganggapnya sebagai kesempatan, bahkan tidak jarang juga yang menganggapnya sebagai ancaman. Terlepas dari semua itu, kira-kira apa ya pengaruh disruption dalam bisnis? Yaitu dilansir dari Venture Exchange, banyak perusahaan yang meningkatkan sistem bisnisnya dengan menambahkan sistem online di dalamnya. Hal tersebut dilakukan untuk menarik pelanggan yang juga ikut terpengaruh dengan adanya disruption. Sebab, di era digital saat ini, pelanggan tentu ingin membeli produk atau menggunakan jasa dengan cara yang sederhana. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Renald Kasali, melalui Kompas, ia berkata, bahwa salah satu ciri dari produk hasil disruption adalah harus lebih mudah diakses oleh pengguna. Dalam segi transaksi, pelanggan juga dapat melakukan pembayaran melalui digital tanpa perlu menggunakan uang tunai. Pada masa sekarang, banyak perusahaan yang perlahan-lahan mengubah sistem bisnisnya menjadi online. Dilansir dari World Economic Forum, salah satu dampak besar dari adanya disruption adalah berpindahnya pelanggan kepada industri atau pasar lain. Contoh dampak disruption teknologi pada bisnis, yaitu pertama adalah kamera. Hadirnya kamera handphone menjadi gangguan bagi industri kamera, sebab orang-orang lebih suka menggunakan kamera handphone untuk menangkap gambar ketimbang menggunakan kamera. Meskipun masih ada orang yang menggunakan kamera, disruption-nya yang dilakukan oleh industri handphone cukup berhasil menyaingi industri kamera. Mengapa demikian? Karena handphone terlihat sederhana dan mudah dibawa kemana saja. Sementara itu, kamera pada umumnya cukup berat untuk membawanya. Kemudian, contoh lainnya adalah perusahaan es mengalami penurunan sejak tahun 1970 karena ditemukannya lemari es yang dianggap lebih efisien dan praktis. Tips menghadapi disruption. Setelah kita mengetahui pengertian serta pengaruh disruption teknologi terhadap bisnis, kira-kira bagaimana ya cara kita menyikapi disruption? Mau tidak mau, disruption innovation adalah gangguan dan akan selalu ada seiring berkembangnya teknologi. Disruption bukan hanya bicara tentang hari ini saja, melainkan bicara mengenai bisnis untuk masa depan. Menanggapi hal tersebut, pertama, kita harus mendengarkan konsumen dan amati tren industri. Misalnya,
Tren yang terjadi saat ini adalah belanja online. Kamu bisa mengubah sistem penjualan produk atau jasamu menjadi online agar dapat menarik konsumen. Selain mengamati tren, jangan lupa untuk terus terhubung dengan konsumen. Lakukan riset konsumen dan cari tahu apa keinginan dan kebutuhan mereka. Yang kedua, fokus pada inovasi model bisnis. Meskipun teknologi menjadi salah satu hal yang harus dimaksimalkan dalam menghadapi disruption, tidak ada salahnya untuk tetap fokus pada model bisnis terlebih dahulu. Inovasi pada model bisnis dapat membuat value dari perusahaan meningkatkan sehingga mampu membuat pelanggan tertarik terhadap produk atau jasamu. Kamu bisa membuat model bisnismu dengan menggunakan model bisnis Canvas agar semakin mudah untuk mengidentifikasi tujuan bisnis ke depannya. Oleh karena itu, jangan terlalu terpaku pada teknologi. Usahakan untuk terus berinovasi pada model bisnis dan membuatnya berkembang. Jika tidak cepat-cepat melakukan inovasi, besar kemungkinan perusahaan besar yang sudah lama berdiri perlahan-lahan akan gugur oleh perusahaan rintisan. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.